sedikit cerita mengenai langsung saja kita mulai. Jadi di 2020 kita doing research, kita lakukan research, ternyata kita melihat bahwa masih banyak sekali umat muslim di Indonesia yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini sangat disayangkan mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang besar, namun masih banyak muslimnya yang belum bisa baca Quran. Lebih dari 60% muslim di Indonesia belum bisa baca Quran. Dan kita juga doing research melihat bahwa anak muda terutama, itu masih malu untuk belajar Al-Quran secara langsung dengan guru. Karena dibilang anak kecil untuk belajar Quran di TPA itu sudah tidak bisa, tapi mereka ingin belajar itu masih malu, masih terbata-bata bacanya, masih belum mengenal huruf dan lain-lain. Sehingga kita lihat ini permasalahan yang sangat perlu untuk diselesaikan. Dan juga kita melihat juga masih belum ada teknologi based learning app method yang mungkin bisa membantu karena sasarannya anak muda itu identik dengan dunia teknologi, handphone, laptop, dan lain-lain. Sehingga kita melihat bahwa masih belum adanya teknologi based Al-Quran Learning Method pada saat itu, di 2020. Nah, maka dari itu kita conclude bahwa kita perlu buat teknologi yang dapat memfasilitasi proses belajar Quran agar dapat membuat gateway antara orang yang ingin belajar Quran dengan edukasi Quran itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga Quran dapat diakses, easy to access oleh anak muda melalui teknologi yang memang ingin kita jadikan sebuah solusi. Nah, selain itu kita ingin juga membuat ekosistem teknologi, Quran Learning Ecosystem based on teknologi. Kenapa? Karena memang ini menjadi satu isu yang erat untuk anak muda, karena mungkin kalau dulu di kita waktu kecil mungkin masih belum mengenal handphone dan lain-lain, tapi di era sekarang ini anak kecil pun mungkin baru umur 3-4 tahun sudah megang handphone, entah itu nonton YouTube atau apa, dia sudah megang handphone. Nah, lalu maka dari itu kami buatlah aplikasi Qoro'a. Nah, ini versi sekarang, apa saja yang ada di Qoro'a. Sekarang sudah Qoro'a memiliki ratusan materi video. Qoro'a memiliki 120 lebih video materi pembelajaran yang dilengkapi dengan artificial intelligence, di mana harapannya dengan artificial intelligence ini dapat memudahkan proses pembelajaran Al-Quran. Kemudian ada pengkoreksian ustadz, jadi Qoro'a menyediakan ustadz yang akan membimbing proses pembelajaran Al-Quran, yaitu kita tidak ingin menghilangkan proses talaki antar pembelajar dengan ustadz, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu kita juga ada kelas ngaji online monitoring selama sepekan sekali, yaitu untuk mengevaluasi, bertemu kembali dengan pengguna-pengguna yang memang ingin belajar Quran. Gitu. Nah, ini kurikulum pembelajaran dari aplikasi Qoro'a. Jadi ada pada dasarnya ada 3 bab, yaitu hijaiyah, tahsin, dan tajwid. Yaitu di hijaiyah mengenal bagaimana huruf itu dituliskan, berbentuk-bentuk huruf. Kemudian di tahsin bagaimana menyebutkan huruf. Di tajwid mempelajari bagaimana hukum-hukum bacaan pada Al-Quran. Nah, selain itu juga ada fitur artificial intelligence di Murojaah. Jadi pengguna dapat mengirimkan bacaannya yang akan dikoreksi langsung secara real time oleh AI, artificial intelligence, yang dapat membantu proses pembelajaran. Nah, selain itu juga ada fitur setor ayat. Setor ayat ini pengguna dapat menyetorkan ayatnya dan akan dikoreksi oleh ustadz atau ustazah, yaitu proses ya talakinya lah. Sehingga kita tidak menghilangkan peran manusia, peran ustadz di situ untuk dapat mengkoreksi, memperbaiki bacaan-bacaan Quran para pengguna di Qoro'a. Nah, setelah proses pembelajaran selesai dari Qoro'a akan memberikan sertifikat penghargaan atas usahanya menyelesaikan semua materi di Qoro'a. Ini pencapaian kami yang mungkin sudah sempat di-mention di awal sama host, Bang Arif. Kita sudah 2,2 juta unduhan di Play Store dan App Store dengan 4,8 rating store.
dan terakhir kita lihat juga ada di peringkat 9 di kategori aplikasi pendidikan terlaris di Play Store. Jadi alhamdulillahnya kita dapat mencapai hal ini. Ini review dari pengguna Quora. Nah, namun gimana sih sampai ke tahap itu, bagaimana sih perjalanan Quora? Nah, jadi saya ingin cerita sedikit tentang perjalanan Quora. Jadi kita itu start di 2018 awal. Kita basisnya, saya pribadi basisnya di teknologi. Dulu di SMK di rekayasa perangkat lunak, yang memang sudah menekuni dunia teknologi, website, pembuatan aplikasi dan lain-lain. Itu sudah sejak masa sekolah SMK, sehingga saya pribadi masuk ke sebuah perusahaan yang mana itu adalah perusahaan IT consultant untuk pembuatan aplikasi dan website. Nah, di awal 2018 kami di perusahaan itu kami berpikir bahwa kita membutuhkan sebuah produk. Kita buatin perusahaan lain aplikasi, buatin website dan lain-lain, tapi kita sendiri tidak punya produk yang dapat kita pasarkan sendiri. Nah, di 2018 kita berpikir bahwa kita butuh produk yang bisa kita sebarkan, kita pasarkan di luar untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, maka dari itu kami berpikir bahwa kami memiliki talenta, kami memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi, tapi kami belum ada kontribusi dalam agama. Maka kami mulai berpikir di situ, bagaimana kalau kita coba apa yang sudah diberikan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan ini kita bisa manfaatkan untuk menyebarkan luas agama Islam. Nah, maka dari itu fokus awal pembuatan aplikasi Quora itu terfokus pada jadwal sholat dan Quran digital. Nah, itu di 2018 awal. Kemudian sering berjalannya waktu, kita kembangin fiturnya, kita tambah, kita perbaiki lagi, kita tambah, dan seterusnya sampai tahun 2020. Jadi 2019 itu kita fokus kepada pengembangan aplikasi, kita tambah fiturnya, fitur quote Islam dan lain-lain, kita tambahin, banyakin. Sampai ke tahap tahun 2020 kita menemukan bahwa kita mendapatkan data lebih dari 60% penduduk muslim di Indonesia buta aksara Quran. Mulai sejak itulah kita coba berpikir bagaimana permasalahan yang sudah kita dapati dan kita temui di Indonesia, kita bisa bantu berkontribusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi maka dari itu di 2020 kita mulai research dan pivot yang awalnya hanya aplikasi pendamping ibadah, kita nyediain Quran mobile, kita nyediain jadwal sholat dan lain-lain. Kita coba pivot, kita coba ngelihat oh, ini ada kebutuhan di pasar pendidikan Quran di Indonesia. Maka kita mulai mengganti haluan dari aplikasi pendamping ibadah yang itu lifestyle dan lain-lain menjadi aplikasi pendidikan untuk membantu proses belajar Al-Quran di Indonesia. Maka dari itu di tahun 2020 pertengahan kita memutuskan untuk pivoting menjadi aplikasi pendidikan Al-Quran. Nah, sejak saat itu kita mulai fokus. Di tahun 2021 kita relaunch aplikasi Quora dengan tajuk fokus utamanya adalah pembelajaran Al-Quran. Pada 2020 yang sebelumnya memang masih, walaupun sudah mulai pivoting, namun masih tercampur dengan fitur-fitur yang lifestyle seperti Quran dan lain-lain, masih bercampur aduk lah. Kita di 2021 kita mulai grand launch dengan fokus full di aplikasi itu adalah pembelajaran Al-Quran. Tuh. Jadi dari tahap panjang dari Quora 2018 hingga 2021 kita sempat pivot dengan melihat bahwa ada permasalahan yang perlu diselesaikan, dan kita ngelihat bahwa kita bisa berkontribusi di situ. Mulai dari itulah kita melakukan riset, kita mencari data, menemukan metode-metode baru untuk pembelajaran Al-Quran yang itu adalah teknologi artificial intelligence yang kita kembangkan seperti itu. Nah, singkat cerita, kita kembangkan sampai saat ini, kok bisa sampai 2,2 juta unduhan. Nah, tadi kan kalau kita lihat bahwa
Setelah proses riset produk, kita 2020 kita mulai riset, 2021 kita kembangkan. Bab selanjutnya adalah bagaimana cara menjualnya. Bagaimana yang awalnya di 2020 ini kita masih downloadnya masih di angka 500 ribuan, tapi di 2023 ini sudah 2,2 juta download. Bagaimana sih proses strategi marketing dan lain-lain? Jadi di sini saya paparkan hanya beberapa. Jadi pertama, marketing strategi kita di channel promosi utama itu di Google Ads. Jadi kita fokus kepada dari 2020 itu kita berfokus pada Google Ads sebagai channel promosi utama, di mana kita gunain YouTube Ads. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah buka YouTube dan lihat oh ada iklan yang 5 detik yang bisa di skip itu, nah itu kita lewat situ sebagai channel promosi utama yang sedikit banyak menaikkan pengguna, jumlah download dan juga pengguna aplikasi Quora. Nah, kemudian kita juga di media sosial sebagai promosi organik meningkatkan awareness, dan itu alhamdulillahnya di 2020 akhir kita juga dapat dukungan dari beberapa public figure di media sosial juga yang menaikkan awareness dari aplikasi Quora secara signifikan. Pada masa itu ada case di salah satu aplikasi muslim yang menjual data, dan di situ juga kita ambil timing. Jadi penting juga di timing pada waktu itu kita ambil timing dan promosi. Alhamdulillahnya kita dapat dukungan juga dari public figure sehingga menaikkan penggunaan aplikasi Quora secara signifikan pada waktu itu tanpa perlunya promosi yang lain, promosi yang berbayar atau Google Ads dan lain-lain. Secara organik menaikkan awareness dari Quora. Kemudian ada word of mouth dengan kami meriset aplikasi sebaik mungkin. Maksudnya kami berusaha semaksimal mungkin memperbaiki apa-apa yang kurang dari aplikasi kita, untuk mendapatkan UI yang terbaik, desain yang bagus, yang cantik, pengalaman pengguna yang terbaik, sehingga pengguna yang menggunakan aplikasi nantinya tidak akan ragu untuk merekomendasikan aplikasi yang mereka gunakan. Nah, word of mouth inilah yang juga menjadi secara organik Quora itu bisa terus mendapatkan downloader harian yang lumayan banyak tanpa perlu channel promosi utama. Karena kita sudah pernah coba, tanpa adanya ads kita itu sudah bisa ngumpulin harian yang lumayan banyak lah usernya. Sehingga kita lihat word of mouth ini penting juga untuk kita tekankan kepada produk, sehingga pengguna ataupun konsumen kita itu tidak ragu untuk merekomendasikan aplikasi kita ke temannya, sahabatnya, keluarganya. Terakhir juga kita alhamdulillahnya ada dukungan public figure. Jadi key opinion leader juga salah satu boost atau percepatan yang lumayan untuk Quora, karena dukungan dari key opinion leader meningkatkan awareness dari kolam yang sudah dimiliki sama KOL tersebut, sehingga Quora kasarnya nggak perlu lagi melakukan channel promosi Google Ads dan lain-lain, karena mereka key opinion leader sudah memiliki kolam-kolamnya masing-masing, yang itu masanya juga cukup banyak untuk awareness dari aplikasi Quora. Itu strategi, dan di sini ada Quora milestone. Jadi selain itu, kunci lainnya adalah konsisten. Jadi kunci utama lainnya adalah konsisten. Jadi Quora nggak ujuk-ujuk kita iklan satu hari langsung 2,2 juta, tapi kita sudah ngelakuin dari 2018, 2019, kita doing riset dan lain-lain, 2020, 2021, sampai 2022, dan sampai saat ini kita masih learning dan improve aplikasi Quora. Jadi kunci pentingnya adalah yang terakhir adalah memang konsisten dalam pengembangan. Jadi nggak bisa cuman
hari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi konsisten itulah yang penting. Terakhir saya mengutip salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini juga menjadi driven kuat kami untuk terus mengembangkan Qur'an. Jadi sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi walaupun kami bukanlah guru yang dapat mengajarkan Al-Quran, namun di kami berharap dengan kemudahan yang kami berikan untuk orang-orang bisa belajar Quran menjadi amal yang baik untuk kami semua di Qura'a. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren banget ya dari Bang siapa tadi? Kamel. Bang Kamel. Oh, Kamel. Saya sering salah nih. Saya biasanya manggilnya Bang Kemal biasanya. Saya takut-takut salah juga. Oke, Bang Kamel, ini tadi udah nyampein materi yang sangat keren banget ya. Jadi kalau misalnya mau usaha itu tidak hanya kayak mohon maaf kayak jualan baju, jualan sayur, Benar. tapi startup juga bisa kan ya? Startup juga bisa. Ya sangat-sangat memungkinkan. Dimana Dengan era teknologi sekarang iya, lagi. era teknologi itu di mana sekarang anak-anak ya, Anak-anak betul. anak-anak itu banyak main gadget, kemudian juga orang tua ya, Orang kalau misalnya tua. lagi nyantai atau lagi nunggu seseorang atau mungkin lagi nunggu transportasi umum, biasanya kan ya Itu udah pasti bukanya HP. bukannya HP, ya. Kalau zaman dulu mungkin ada yang masih buka buku atau mungkin di setiap tempat umum tuh biasanya ada koran dan lain sebagainya. Tapi betul. sekarang kan udah Ya, masuk udah ke di HP semua, di HP teknologi semua. semua. Ya, jadi, nah nih Bang Kamel mau nanya juga nih. eh Tadi ngomongin soal promosi nih, saya agak-agak kepo nih, karena biasanya startup nih yang saya tahu ya itu agak susah di bidang promosi, apalagi untuk terkait dengan brand awareness. Iya. Nah, untuk di awalnya kan itu gimana tuh caranya untuk benar-benar kayak merintis awal banget promosinya gimana sih? Oke. Di awal banget, kalau saya nggak ingat tanggalnya, pokok di sekitar 2019-an itu, Iya, kita di awal itu kan kita basic nih perusahaan IT. Nah, ketika kita dapat keuntungan dari perusahaan itu, kita coba sisihkan. Coba sisihkan untuk melakukan promosi di Google Ads pada saat itu. Promosikan Google Ads, ya sedikit banyak menambah awareness di awal, untuk menambah user-user baru, mengenalin Qura'a di awal. Selain itu juga kita juga di sosial media. Jadi di awalnya situ. Tapi mungkin itu tidak begitu berpengaruh besar sebenarnya dalam proses awareness. Yang kami lihat bahwa ketika kita sudah titik awal kita bisa, ya katakanlah boom, itu adalah ketika kita dapat dukungan dari KOL. Nah, pada waktu itu adalah salah satunya adalah Ustadz Lukman. Nah, beliau sudah punya masalah. Jadi mereka udah punya jamaah gitu. Kita minta dukungan, kita minta support. Kita juga sempat istilahnya presentasi lah ke beliau, dan beliau juga setuju dengan apa yang kita sampaikan. Dan ya udah, alhamdulillahnya beliau dukung, dan mulai sejak itulah kita percepatan awareness dari aplikasi Qura'a itu lumayan. Oke. Wah, ini by the way Bang Kamil ini juga seorang tenan ya, tenan dari IBT ya? Oh ya. Tahun berapa Bang kalau tahu? Tahun pas kita grand launch 2021. 2021, dan sekarang tuh makin ya, ini mengundang juga ya buat semua peserta ya yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat juga kan, atau mungkin yang ada pengen coba langsung bercakap-cakap. Iya. Kalau memungkinkan ya insya Allah bisa. Oke. Ini ada pertanyaan nih Bang dari Santi. Izin Bang bertanya, di Qura'a menggunakan ras Usmani Madinah atau tulisan Quran standar Indonesia nih Bang? Oke. Untuk itu kita ada dua sebenarnya. Kalau di aplikasi Qura'a itu bisa disetting. Jadi kalau biasanya pakai yang Rasam Usmani, itu bisa disetting di pengaturan, setting tinggal ganti Rasam Usmani. Tapi kalau emang belum terbiasa masih pakai yang Indonesia, juga bawaannya adalah Indonesia, bawaan Indonesia. Oh, berarti bisa pakai dua style ya, gitu kan ya, dua gaya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Kamil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya baru memutuskan untuk membuat startup yang berfokus pada visi misi membantu UMKM dan bisnis kecil untuk berkembang di dunia digital. Karena sejak pandemi banyak sekali UMKM atau bisnis kecil terdampak karena tidak bisa melakukan digitalisasi. Dari hal tersebut saya memutuskan, ya ini bla 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 ya. Nah,
hingga saat ini apa-apa yang baru saya lakukan hanya promosi di Instagram. Ini kayaknya sama nih Bang. TikTok dan sosial media lainnya. Saya masih tidak tahu step-step untuk memulainya. Apa-apa saja yang harus saya lakukan. Mungkin saya lebih butuh saran apa ya yang harus saya perbuat untuk membuat startup ini. Wah, itu Bang. Oke. Kalau kita lihat sekilas dari cerita tadi, itu startup SaaS, software as a service. Jadi nyediain digitalisasi UMKM. Yang terpenting kalau di bisnis itu, yang terpenting adalah portofolio di situ. Portofolio. Lebih baik banyakin dulu portofolionya. Ketika sudah banyak portofolionya, kalau kualitas dari produknya itu baik, nanti mode of month itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Karena kalau di pelaku UMKM, bisnis dan lain-lain itu pasti ada komunitasnya. Itu ketika satu orang dapat kemudahan dari aplikasi UMKM yang dibuat ataupun digitalisasi yang dibuat, itu pasti akan terjadi snowball effect ke yang lain juga gitu. Jadi nggak semuanya harus promosi digital sebenarnya. Jadi tergantung pada case dari bisnis itu sendiri sih. Yang kalau misalnya dari case-nya kayak bank, ada UMKM ini paling tidak menunjukkan dulu lah ya portofolionya dulu untuk karena ini hitungannya membantu nih UMKM kecil ini mulia banget. Ketika benar-benar terbantu, mereka nggak akan ragu untuk ngasih ke kawan-kawan. Berarti harus tunjukin dulu nih performa kita nih, kayak Bang Abel kan udah ya gitu kan ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Bang Arba'in nih. Nah, motivasi apa sih yang harus ditekankan oleh calon wirausaha agar bisa untuk berani dan melakukan suatu gebrakan? Singkat aja nih Bang. Oke, motivasi. Kami pribadi tadi quote terakhir itu motivasi yang terbesar, jadi dorongan dari diri kami sendiri. Manusia yang terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itu dari kami pribadi merasa bahwa motivasi terkuat adalah motivasi yang didasarkan dari keinginan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Berarti harus bisa memecahkan. Karena ketika kita ngelihat bahwa ini tidak bisa dipecahkan, maka efeknya akan jauh lebih buruk lagi. Nah, jadi buat semuanya ya. Sayang banget ya waktunya terbatas banget. Ini sebenarnya kayaknya banyak banget nih pertanyaan nih. Banyak pertanyaan dari para peserta, ya mohon maaf ya. Nanti mungkin bisa lanjut lagi di sesi lain ya. Oke, Bang. Terakhir nih Bang. Closing statement nih Bang. Buat semuanya nih Bang. Oke. Dari perjalanan tadi saya bisa sampaikan bahwa kita semua masing-masing punya kelebihan, kekurangan. Tapi jadikanlah kelebihan itu jadi hal yang dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Kami di Qoro'a punya kelebihan di development aplikasi dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kami terhadap apa ilmu-ilmu yang sudah kami punya kepada agama. Jadi closing statement-nya bahwa apapun kemampuan kamu, beri dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih Bang. Sip. Sama-sama. Ya, terima kasih buat Bang Kamel yang udah mengisi materi. Mungkin Abang mau istirahat dulu, boleh? Silakan Bang. Ya, jadi buat peserta semuanya ya, tadi udah baru sesi pertama. Sesi pertama udah keren banget, kita ngomongin soal startup. Nah, startup pertama tadi udah Qoro'a. Ya, kalau misalnya kita lihat bukan pandemi sih, fenomena sih lebih tepatnya, fenomena zaman sekarang itu gadget sangat menyebar luas. Oleh karena itu banyak orang menggunakan gadget dan ini dimanfaatkan oleh anak muda yang ada di Pontianak, salah satunya Qoro'a, untuk membuat satu aplikasi yang membantu teman-teman yang mungkin malu ya untuk belajar ngaji sama guru ngaji, atau merasa kayaknya aku susah lah nemukan guru ngaji. Nah, ini Qoro'a memberikan solusi nih. Nah, jadi keren juga dari Bang Kamel tadi, memecahkan satu masalah yang bisa berdampak domino atau berdampak buruk ya collateral damage, takutnya collateral damage ke generasi berikutnya.